majelis zikir, majelis ngaji. Kalau ini ngopi ini tambahan ya. Tak dulu ya, udah seneng kopi jadi ya ngaji ya ngopi. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah untuk sama-sama duduk di tempat yang insya Allah tempat itu menjadi penarik rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kami mengkaji dari sekian hujjah atau dalil bahasanya. Kalau sekarang itu main dalil. Dulu dalil engkau didalili. Katanya nggak ada dalilnya. Nggak ada sama nggak tahu itu beda. Nah, dari sekian hujjah dalil itu, kenapa saya yakin sekali bahwa duduk seperti ini itu menjadi penarik rahmatnya Allah. Yang pertama, ada makalah dari ulama yang menyebutkan bahwa di mana ada tempat, di situ disebutkan, diceritakan, dikisahkan keagungan Rasulullah, keagungan para ulama, sholihin, diceritakan amaliyahnya beliau, ibadahnya beliau, maka di tempat itu sangat menarik rahmatnya Gusti Allah. Di mana saja, mbok di tempat kafe pun sekalian. Misalkan sampean ya kurang kerjaan bahas menyebutkan Syekh Al-Haddad di kafe misalkan, kurang kerjaan padahal di sini tempat banyak. Ya enggak apa-apa. Itu sangat menarik rahmatnya Allah. Jadi itu dari makalah, dari dawuhnya ulama. Kemudian dari dawuhnya Kanjeng Nabi, artinya dari banyak keterangan yang disabdakan Kanjeng Nabi bahwa tempat-tempat yang seperti ini, ma min qaumin yadhkurunallaha, tidaklah perkumpulan sebuah kaum. Itu teks hadisnya kalau sufi saya. Terus yadhkurunallaha illa kaffathumul malaikah wa nazalat alaihimur rahmah. Bahasanya malah lebih ngeri nih dawuhnya Kanjeng Nabi. Ma min qaumin yajtami'una yadhkurunallah au kama qol, kurang lebih seperti itu. Illa kaffathumul malaikah. Tidaklah perkumpulan kaum, ya kaum itu ya majelis, ya masyarakat, ya daerah, ya kampung, ya masjid, ya di mana saja. Di situ ngumpul-ngumpul, terus yadhkurunallaha, nyebut asmane Gusti Allah. Ini kan kita itu, kita banget pede mawon. Dari awal apa yang kita sebut? Ratib Al-Haddad. Asmane Allah napa asmane setan? Allah, sudah kan? Dari Fatihahnya, tawasulnya, mulai ayat kursinya, mulai sholawatnya, niku muaranya Allah sedaya niku, semua Allah. Dan niku positif. Yadhkurunallah. Niku dawuh Kanjeng Nabi illa kaffathumul malaikah wa ghasyiyathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Kula niku ya rada-rada apal biyen tukang debat. Niki hadis tentang bagaimana hukum berkumpul membaca zikir. Ini mereka kan menganggap bid'ah. Kanjeng Nabi gak tahu kumpul-kumpul zikiran, bukan gak tahu sampai ini gak roh. Tidak ada dalilnya sama gak tahu itu beda. Ini sahih hadis ini. Kula gadah perkumpulan hadis tentang penguatan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk nih. Tidaklah ngumpul ini ya dibantah, nanti dibantah. Itu perkumpulan nggak baca bareng ya, kumpul baca sendiri-sendiri. Itu karepmu, bukan karepe Kanjeng Nabi. Kalau sama-sama boleh nafsiri, ya saya nafsiri. Jadi hadis ini dibantah sama mereka. Maksudnya ngumpul itu yang ngumpul tapi baca sendiri-sendiri. Padahal di situ ya nggak ada. Yang ngomong baca sendiri itu sampean, Wahabi.
Di situ nggak ada, pokoknya ada kaum mau baca sendiri-sendiri, mau baca bareng-bareng, pokoknya kaum ngumpul terus yadkurunallaha, nyebut asmane Allah. Illa kafathumul malaikah, tidak ada lain kecuali jaminan itu kok Kanjeng Nabi ini. Illa kafat, tidak ada lain mereka yang ngumpul terus gelem nyebut asmane Allah, illa kafat, kejaba ngepung bahasane. Ngepung, ngerti ngepung? Kumpul semua. Tapi nggak usah bayang nih model malaikat kumpulnya terus piye, nggak usah terus jenengan ilustrasi terus begini. Set. Tadi saya melihat ada malaikat datang. Yus nggak usah ngono, wis pokoknya kira-kira. Nek wong ilmu ku gak ngono, pokoknya yakin ae dawuh Kanjeng Nabi, kalau ada orang ngumpul tidak ada lain illa kafathumul malaikah, kecuali ngumpul semua malaikat. Ini ada ulama yang mengatakan ya malaikat rahmat ya, bukan malaikat Israel. Wadis itu kan malaikat umum Pak Ustadz. Ini malaikat siapa? Ya tentu yang dalam bab zikir itu malaikat rahmat. Makanya saya tadi bilang perkumpulan ini sangat menarik, rahmatnya Gusti Allah. Engko nang malaikat Israel ngwintip sawayai sapa iki. Awas sampai zikir nang eling Gusti Allah tenan cet. Ngati-ngati. Illa kafathumul malaikah, kecuali tidak ada lain. Malaikat ngumpul semua, dikepung oleh malaikat. Tentu kalau malaikat itu dalam hadis lain, kalau kita nyebut asmane Allah niku sing ngirim niku langsung malaikat. Gusti kaulane jenengan iki nyebut asmane jenengan. Jadi sing menyampaikan itu malaikat. Wa ghasyiyat humur rahmah. Wa ghasyiyat itu kalau dulu saya ngaji itu ngerungkepi. Wa ghasyiyat lan ngerungkepi hum ing alladzina sing nyebut asmane Allah, al malaik ar-rahmatu apa rahmat. Dulu ngajinya begitu. Apa maknanya ngerungkepi? Dan merebung. Ditutup, diselimuti bahasanya. Wa ghasyiyat humur rahmah, orang-orang yang ngumpul terus baca asmanya Allah, nyebut asmane Kanjeng Nabi niku diselimuti rahmate Gusti Allah. Diselimuti, wa ghasyiyat niku dirungkepi, diselimuti rahmatnya. Yang nomor 3, wa nazalat alaihimus sakinah, wa nazalat lan temurun alaihim ing atase alladzina as-sakinatu apa rasa anteng lan tenang. Orang yang zikir tadi yang 3, dia akan diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nek jenengan ruwet ketara gak tahu zikir Gusti Allah. Itu positif nih. Tapi aku gak nuduh loh. Gak nuduh siapa saja. Saya pun sekalipun nek gak gelem nyebut asmane Allah, gak mau zikir, gak mau eling Gusti Allah, ya tetap positif. Dia dijauhi malaikat rahmat, dia tidak diberikan sakinah oleh Allah. Yang kumpul, yang datang adalah keruwetan-keruwetan, yang keruwetan itu sumbernya dari nafsu atau syaitan. Loh, ini penting ya. Jadi ma min qaumin yastami'una yadhkurunallaha illa kaffathumul malaikah wa ghasyiyathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Siapa saja di antara kita, mau Timika, selamat datang Mas Timika ya. Wong Timika nek gak gelem zikir ya ruwet padha ae. Wong Jayapura enggak mau zikir ya ruwet. Gitu. Mau jadi ketua Ansor nek gak tahu zikir ya ruwet. Mau jadi ketua NU nek gak zikir ya ruwet. Tapi nek ketua majelis insyaallah enggak. Wong ketua majelis kok gak zikir, majelis semua ngajak zikir. Nek ketua majelis zikir berarti ngajak zikir. Nek gak zikir ganti ketua majelisnya. Loh niku lho, maksudnya itu. Artinya apa? Kita disatukan oleh Allah. Yang ditimikan itu nggih Tuhannya Gusti Allah. Nabinya nggih Nabi Muhammad. Yang di Jayapura niki nggih Tuhannya nggih Allah, nabine nggih Nabi Muhammad. Nanti yang di Jawa sama, angger Islam, pokok Islam Tuhannya ya Gusti Allah. Nabinya ya Nabi Muhammad. Hadise padha, Qur'ane padha, otaknya yang berbeda. Uteknya beda. Sing penting aja utek sing sebelah. Iku mau nafsiri karepe dhewe. Iku kan di hadis untuk zikir yang penting ngumpul, bukan zikir bareng-bareng kayak orang-orang itu, zikir bareng, tahlil bareng. Itu kan karepmu, dudu karepe hadis. Wong alim niku wonten cara berpikirnya. Paham nggih? Itu dalil hujjah yang kedua. Saya mengatakan tempat seperti ini sangat-sangat berpotensi narik rahmatnya Allah. Itu hadis kan. Yang nomor
tiga niku pokoknya niku Al-Qur'an. Al-Qur'an niku banyak sekali yang menyebutkan tentang zikir. Contoh niki sing kula niku hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini malah perintah. Wahai kaulaku, katanya beliau tadi, kita harus punya iman. Cara menghidupkan iman diantaranya itu nuruti panggilannya sing duwe iman. Di antaranya kalau kita mau membuktikan, cara membuktikan hidup dan tidaknya iman itu kalau ada panggilan itu kroso. Jadi nanti yang dikubur itu ada dua status permanen. Dipisah betul sama Allah. Al-iman wal kufur. Ada dua status yang permanen, yang betul-betul dipisah oleh Allah. Al-iman wal kufur. Dua status ini manusia mulai zaman Nabi Adam sampai nanti ila yaumil kiamah itu dipisah jadi dua kelompok besar. Al-iman atau al-mu'min wal kafir. Wis garis besar niku. Yang kanan mukmin, yang kiri kafir. Ini kelompok besar. Lah orang-orang yang iman ini sering mendapat panggilan dari Allah. Kadang-kadang ya kita ini kadang orang iman tapi dipanggil Allah gak krungu gitu. Kan gak mungkin Gusti Allah, "Weh kaulaku." Kan gak mungkin, Gusti Allah gak ketok. Ya kan? Allah itu sering manggil kita, nimbali kita, saking sayangnya Gusti Allah dipanggil. Cuman kita ini kadang-kadang ngerosok iman tapi gak kroso ada dipanggil sing duwe iman. Jenengan kalau cinta sama orang, jangankan dipanggil, di SMS terus gugup balesi. Ya aku barang ini. Maksudnya. Paham maksudnya? Kalau kita dari sekian nama, ada namanya Mas Munir, ada namanya Mas Amin, ada Mas Angga, di HP kan banyak. Dari sekian nama itu kalau ada panggilan dari orang yang kita cintai, coba apa rasanya? Liane minggir sih, yang lain minggir dulu. Ayo, nggih napa nggih? Nek sampean nggak mengutamakan si dia, berarti sampean nggak cinta gitu loh. Paham nggih? Paham. Tapi iki kanggo Gusti Allah, ngoten lho. Sampean ditimbali kon salat, ora kok Gusti Allah terus kaulaku ayo salat, enggak. Di alisan diwakili Pak D Arifin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iku sing ngongkon nggih Gusti Allah. Fadul diwakili Gus Amin. Telat-telat kadang. Sing ngomong telat jenengan kula mboten. Paham nggih, paham ya? Orang iman itu sudah kita alhamdulillah jadi iman. Itu kita itu sering ditimbali sama Allah, dipanggil sama Allah. Cuman gak kroso soalnya imane macet, ketutup. Ya muga-muga gak ketutup karo sing sebelah kiri ki mau. Gak tutup. Apa ketutup? Banyak panggilan ayat. Di antaranya panggilan ngumpul, panggilan nyebut asmane Allah dzikir. Ya ayyuhalladzina amanu. Niku cara Gusti Allah. Nek Gusti Allah kan tidak bisa dibayangkan karena kita dapatnya Quran sampai ke kita Quran itu panggilannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, he wong sing iman. Iki wong sing iman diceluk. Karena kelompok besar tadi yang sebelah kanan iman, yang sebelah kiri kafir. Lah sing kanan itu dipanggil karo Gusti Allah. Iku Gusti Allah sayang maksudnya, sayang karo wong sing iman mau. Nanti tak kasih tahu panggilan-panggilan orang kafir nggih. Iki panggilan orang iman iku sayang Gusti Allah. Contoh niku ayat ya ayyuhalladzina amanu, he kaulaku sing iman. Sing iman, sing iman, sing iman. Tangi ngono maksudnya. Nah, ini jenengan pas masuk Quran juga ngerasa dipanggil belas lewat teh. Karena kita ini dikaji. Apa maksud Gusti Allah manggil saya? Bukan iman lagi saya. Misalkan saya ketika baca Al-Quran harus ya Allah jenengan timbali saya nih. Jenengan panggil kula. Seweneng aku ditimbali Gusti Allah cah. Ditimbali si dia saja seweneng apa mana ditimbali Gusti Allah. Tadi dikono apa iki aku karo Gusti Allah? Disuruh apa saya ini? Udkurullaha. Kaulaku sing iman sering-sering nyebut Gusti Allah. Orang-orang yang faham ayat ini diam dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya sebagai pembaca misalkan jenengan pas baca
atau kita sebagai pembaca ayat tadi itu terus sadar, ya Allah jenengan panggil saya untuk nyebut namamu. Terus Qur'annya dilereni terus nyebut, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sempat, jenengan pernah begitu? Baca Qur'annya gak pernah Ustaz. Makanya niki dzikir niki jadi solusi. Gitu. Pun toh niku tugasnya kula kali Habib mawon. Jenengan Bib. Ustaz Ali, Ustaz Ma'ruf, tugasnya ngoten niku. Apa maksudnya Qur'an niki? Maksudnya Qur'an niki apa? Dikaji, oh kadang-kadang Gusti Allah niku nimbali, manggil kita. Nah, coba, niki sing ruwet-ruwet monggo, ayo goleki panggilan Gusti Allah. Niki tak buka to mriki wis kula gratis niki. Nah niki nek sekolah pirang mata kuliah. Mulai jam 8 niku. Sak mata kuliah niku 45 menit niku nek satu mahasiswa itu 45.000. Nang kalekno iki, kali piro iki? Ya ono guyone ngono barang. Ojo serius-serius. Paham nggih? Maksud saya begini. Dari sekian dawuhnya ulama, dawuhnya Kanjeng Nabi, dawuhnya Gusti Allah, niku seneng sama perkumpulan terus nyebut asmane Allah niku lho seneng. Kita itu bahkan ditimbali, bahasa kita orang Jawa itu kalau dipanggil orang yang mulia, kalau dipanggil guru, orang tua atau orang mulia lah, itu namanya ditimbali, dipanggil secara terhormat oleh Allah. Disuruh apa? Disuruh sering-sering, disuruh memperbanyak nyebut asmane Allah. Udkurullaha dzikron katsira. Niku teke mawon ngongkon akeh. Teknya Quran saja itu nyuruh banyak, disuruh banyak. Udkurullaha, nyebutlah kalian nama Allah. Dzikron dengan sebutan kasiron yang sebanyak-banyaknya. Loh, monggo niki kula makili perintah niki wau di dalam Al-Qur'an ada ayat yang Allah manggil orang iman disuruh nyebut asma Allah, bahasa kita yo zikir, majelis zikir niki disuruh nyebut Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan kalian terus mengatakan bahwa Allah itu suci, kita kotor. Sing ketua majelis yang duwe maksiat, yang duwe kotor, banyak salahnya. Sing ngerasa di sini duwe luwih akeh, uangnya lebih banyak, sama. Ya kadang-kadang ada sombongnya, ada sakitnya juga. Monggo, niki sama-sama kita duduk bersama, disuruh mensucikan Allah, artinya memahasucikan Allah dan tidak ada yang suci kecuali Gusti Allah. Siapa saja pernah melakukan kejelekan, pernah melakukan kesalahan, yang kesalahan itu harus mendekat dengan zat yang suci agar disucikan oleh yang maha suci. Siapa maha suci? Gusti Allah. Bukrotan wa asila, pagi, sore, makanya ada bacaan pagi petang itu ya. Nek pagi jangan lupa, sering saya sampaikan, nyebut asmane Allah, menyapa yang punya, nyebut asmane Kanjeng Nabi, ben urip niku tenang niku. Niki ayat panggilan perintahnya. Terus ayat yang lain tentang mengumpul, tentang dzikir, tentang ngaji, tentang nyebut asma Allah, ayat lain bukan hanya sekedar perintah tapi jaminan. Dikasih jaminan sama Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang mau berzikir, orang-orang yang mau nyebut asmanya Allah, orang-orang yang mau menyebut asmanya Kanjeng Nabi Muhammad, yang muaranya ya juga untuk mengingat Allah, yang mana dengan menyebut itu merasakan ketenangan, kok enak yo. Aku nek roti pan niku atiku kok tenang. Sapa sing gare tenang niku? Ingat dawuh Gusti Allah, sing gare tenang niku nggih elinge Gusti Allah. Ora kok kopine gak boten. Lah berhubung atine tenang, gembira, seneng, kopine dadi enak, ngoten lho. Makmane dadi enak, sing gare enak niku atine. Orang itu kalau hatinya enggak enak, ruwet, mbok disuguhi hamburger ya pangga enggak enak. Ayo, nggih. Enggak enak. Emang radoyan Pak Ustadz. Yo hamburger gak sate, napa sing enak lah. Orang kalau hatinya lagi ruwet, ono masalah numpuk, kewajiban gak dilakoni,
Kadang-kadang ya sholat ya ditinggal sampai ada keruwetan di dalam hatinya, tidak akan ada kenikmatan dunia ini. Kudune mbah kudu njotosi wong. Ayo, nggih napa nggih niki? Empun to, mboten usah bantah Quran. Nek kula saged dibantah, tapi kula memahami ayat niki betul-betul kula taskhih kepada guru-guru. Ternyata dawuhnya Quran jaminannya adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Elengo niki nggih Allah sing ngongkon niki Allah. Ala niku intabi. Bahasa Quran niku ala iku intabi. Sadaro, elengo, kaulaku. Ini nggih timbalane Gusti Allah. Ini nggih panggilannya Allah. Tapi panggilan ini mengingatkan bahwa ada sebuah ketenangan, sebuah kewibawaan, sebuah kepastian. Yang kepastian itu bisa dicapai hanya dengan sering-sering nyebut namanya Allah. Itu bisa dipastikan ketenangan itu ketenangan yang abadi. Enak. Ayo monggo dirasakan. Lah, kita ini majelis ini bukan kepentingan saya, kepentingan Habib Ustaz, bukan. Kepentingan kita bersama. Aku yo pengen seneng, saya yo pengen tenang, beliau yo pengen tenang, kita semua yo pengen tenang. Kita cari ketenangan sejati yang pernah disampaikan, difirmankan oleh Gusti Allah. Lah niki bocorane, nek pengen tenang, tenang betul tenang. Niku ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Deal nggih? Mulai makalah hadise Qur'ane. Monggo ngajak debat. Iki maca terjemah jare kae bid'ah ngene-ngene. Aja sik, Pak. Sabar sik, kalem. Kita ini memang pernah dididik untuk hal itu. Cuman kalau sekarang lebih bagaimana kita itu memahami apa yang dikarepkan Gusti Allah. Kalem-kalem. Allah itu maunya piye itu? Yang punya hidup ini loh, yang punya angin, yang punya rezeki, yang punya sumber makanan, yang punya sumber ekonomi. Ini maunya apa? Biar kita ikuti pelan-pelan. Kalau kita ngikuti yang punya, insya Allah nanti kalau ridho dimanapun berada, insya Allah dicukupi sama Gusti Allah. Loh, yang punya sudah ridho. Sering kan saya contohkan, kalau kita bertamu di rumah, kalau yang punya rumah itu sudah mempersilahkan. Ayo monggo misalkan, saya punya rumah jenengan bertamu ke saya, asal jenengan sudah pamit saya, kok saya ridho, monggo melbu. Niku lah. Jangankan bukan hanya makan, semua itu bisa dinikmati nek sing duwe ridho nih. Kalau yang punya sudah ridho. Tapi kalau kita nggak pamit yang punya, niku gasap namanya, mencuri. Nggih, walaupun hakikatnya kita bekerja, artinya kita bekerja dapat uang, itu kan kepada bos kita. Tapi secara hakikat, kalau kita tidak mencari ridho yang punya dunia ini, itu sama kita menikmati dunia persis dengan orang gasap, bahkan mencuri gak barokah. Paham nggih? Yang punya rezeki siapa? Kan Gusti Allah. Kita ini cuma memindah-mindah tok. Yang tentara, yang Pak Polisi, yang PNS, yang pedagang, kan hanya memindah-mindah saja. Apa yang kita bisa buat? Yang tani, apa? Enggak bisa. Makan dari mana? Beras. Beras dari mana? Petani. Sing nyukulne beras itu sapa? Saya kan sudah beli. Ya kan mindah-mindah tok. Saya punya uang, tak bawa ke toko, dapat beras. Kan mindah-mindah saja nih. Hakikatnya makan beras. Beras kan dari petani, jadi petani. Kan saya yang nanam. Sampai kur nanam tok. Bar nanam ki ning ndi sampean? Tukang-tukang tanam itu loh. Tukang-tukang tanam padi loh. Katanya, oh saya ini bisa kaya nih karena sawah saya banyak, ini semua rezeki saya yang itu. Sayanya lu, coba sayamu di mana? Kamu ketika nandur, plek tandur jebret. Setelah nandur ini di mana? Kan tidur di rumah kan. Terus bisa tumbuh nih lho sapa sing numbuh nih. Lah sumber semua rezeki niku nggih Gusti Allah. Pak Ustadz, saya kan jualan di pasar. Logikanya di mana Allah? Sing sampean jual apa? Pakaian, kan enggak ada kaitannya dengan tanaman. Pakaian itu dari mana? Dari kapuk. Kapuk dari mana? Dari pohon. Sing nukule pohon itu sapa? Sapa monggo yang punya rezeki yang menyombongkan dirinya kalau rezeki itu ya karena kerja kita. Itu hanya wujud syariatnya saja. Allah nyuruh kita bergerak, mindah-mindah nih loh, dipindah.
Ayo Pak Tukang, ate sombong piye? Wah, aku sing bangun masjid iki. Ini semen. Semen itu kan di, semen ngerti bahannya jangan. Semen itu bahannya diantaranya bebatuan. Saya gawe watu ini sopo. Ayo, Gusti Allah. Campur linet, campur apa itu tanah liat. Saya gawe tanahnya sopo. Kur mindah-mindah. Terus ngomong, iki aku. Lah iku loh sing gare Gusti Allah gak seneng niku. Sing gare Gusti Allah gak iku bisa dibahasakan itu gasap apa yang telah dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Makanya syariat itu memberikan sekian cara untuk mencari halal itu biar Gusti Allah ridho. Suweneng Gusti Allah, ya sudah, yang penting kamu tanam saja, nanti saya yang nyukulkan. Setelah kamu cukul panen, alhamdulillah. Terus dikasih jalan zakat. Itu ono zakat ini. Misalnya gajian ono zakat, ben apa? Ben Gusti Allah senang. Paham ya? Jadi sekian ayat itu yang menjelaskan tentang tempat ngumpul, terus dibacakan ayatnya Allah, dibacakan namanya Nabi Muhammad, itu sumber yang menarik rahmatnya Gusti Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa difaham nggih? Insyaallah. Nanti itu yakin, jadi kita datang ke sini ku yakin kita mengharap rahmatnya Allah. Pun toh apapun yang kita dulu lakukan kok salah, insyaallah kalau Gusti Allah yang buka. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin ngaji kitab Syekh Al-Haddad ini menjelaskan tentang hendaknya kita selalu mengawali aktivitas kita dengan nyebut asma Allah. Nyambung tadi ayatnya tadi. Sebagai nopo mawon sesuai dengan pekerjaan kita. Minimal gampang kok. Bismillahirrahmanirrahim. Terus nanti selesai alhamdulillah. Ini enggak susah. Jadi insyaallah itulah yang mengawal dan mengantarkan keberkahan laku yang kadang-kadang kita enggak menemukan jawaban dari permasalahan yang kita hadapi. Barokahnya gelem nyebut, insyaallah engko sing jenengan cekel. Kalau jualan yang sampean jual, yang insya Allah dibarokai Allah. Mungkin gaji yang sampean terima dari kantor, dibarokai Allah. Pokoknya sebut namanya Allah. Yang punya tadi, biar kita tidak disebut gasap atau mencuri, yang itu menjauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Adem di makam niku adem. Pasti adem niku ora kok banyu es niku, adem niku perasaannya tenang, bawaannya niku lho enak. Nah, tapi nek ruwet mbok ngombe es sak jombor ya panggah panas pikiran, malah kudu muring-muring ae. Aja salah paham jenengan. Dadi ngoten niku kuwatir salah paham. Nah, contoh di antara yang beliau tuliskan di sini. Fa idza labista siyabaka fanwi bihi satra auratika allati amarakallahu bisatriha. Contoh nih, masalah Syekh Al-Haddad itu perhatian, teliti sekali Syekh Al-Haddad. Saya mengkaji berapa kitabnya beliau, bahkan rotibnya ini pernah saya kaji sampai tuntas. Niku beliau itu teliti sekali dalam akhlak nabawiyah. Akhlaknya Kanjeng Nabi niku beliau ya sosok bukan hanya sekedar turunannya beliau, tapi memang dohir lakunya sudah mencerminkan akhlak Kanjeng Nabi. Sampai beliau tuliskan contoh niki, insya Allah kita bisa nih. Contoh ketika kita pakai baju niki lho, baju biar dinilai ibadah. Wis to bajune ana sing apik, ana sing elek niku pun wujud luar saja.
biar yang bagus ya tetap disenangi Allah, sing nggo klambi elek ya disenangi Allah, kuncinya sama. Pas make niku nyebut asmane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngonten mawon to. Niku bukti bahwa kita itu saat pakai baju niku ingat, saya bisa pakai baju kadang sampai iso beli baju mahal iku nggih kersane Gusti Allah. Engko lah enak insyaallah. Ngonten niku mungkin hisabe niku saithik. Kelambi kadang sampai numpuk. Ini ada kisah. Ada ulama waliullah namanya Uwais Al-Qarni. Ada yang mengatakan beliau itu sahabat akhir, istilahnya sahabat yang umurnya panjang. Uwais Al-Qarni ini punya baju dua pasang tok dalam hidupnya. Ini pernah ditanya, wahai Syekh, kenapa sampean kok dikasih baju, enggak pernah pakai baju lebih dari baju itu, dua itu? Itu beliau dawuhnya begini, saya khawatir yang tiga itu ada hisabnya. Karena lebih dari yang saya butuhkan. Selama saya belum butuh dua, bahkan yang satu dicuci, yang satu dipakai. Nanti kotor, yang satu dicuci, satu dipakai. Baju dua itu, karena menganggap yang lebih dari butuh itu ada hisabnya. Ayo, kalau lihat ini, wah lemari sabek Pak. Yura butuh, kadang yo nganggur. Terus hisabnya piye coba? Itu beliau lebih menekankan lagi, beliau khawatir ada orang yang nggak bisa memakai baju, sementara beliau punya baju lebih dari dua saja. Beliau punya dua saja, itu takut ada orang yang nggak bisa pakai baju, sementara beliau ketika pakai baju ada lebih satu. Paham nih? Ini jenengan nggak usah tiru, jelas nggak mampu, minimal kanggo ngontrol tadi nih loh. Makanya kalau punya sesuatu yang lebih, nyebut asmane Allah. Sehingga barokah nih lho. Orang itu kadang nggak percaya barokah. Kok nek ruwet iki golek kiai. Jadi aku ya mau nunggu ruwet. Jak ngaji, jak sholat gak gelem. Tapi kalau ruwet golek kiai, cari kiai. Nek dikek amplop ra apa-apa, ora dikek amplop ngeruwet. Sing enak kono sing susah kene. Padha ta. Tapi ya tak maafkan. Iki ora apa-apa, iku duombo atine. Iki ya makhluke Gusti Allah. Lho saestu, pokoknya ruwet-ruwetnya kehidupan, ruwetnya perjalanan hidup niku bisa dipastikan karena ada keberkahan yang kurang. Niku jenengan taskheh ke siapa saja pasti benar. Kecuali kalau keruwetan itu tidak sampai mengganggu ibadah kita. Artinya kita diberi ujian oleh Allah. Beda ujian dengan ruwetnya hidup niku beda. Nek ujian niku kanggo ngangkat derajatnya si A si B. Orang ini kok istiqomah, rajin ibadah, diuji sama Allah untuk diangkat derajatnya. Niku insya Allah kesusahannya bukan kesusahan yang ruwet, tapi kesusahan nambah keyakinan. Orang yang seperti itu mesti ya Allah, guru-guru kita niku. Dikei santri nakal, ekonomi ini diuji. Niku beliau nggak susah, tapi berat hidupnya itu untuk ngangkat derajatnya beliau. Niku semakin diuji, banter malah Allah. Bedanya di situ. Kalau ruwetnya kita semakin banter, semakin stres, malah serah salat-salatan, ra dikir-dikiran, rotep tak tinggal, buyar kabeh. Niku hati-hati, niku kualat niku. Tapi kalau sesuatu yang memberatkan untuk tambah menyemangati kita ibadah, dikei susah, barangnya hilang kan susah. Terus ya Allah, semadep Gusti Allah. Bojone dijaluk Gusti Allah. Sabar Mas Munir ya. Jadi gak usah nangis, biasa wae. Ora usah nangis, biasa wae. Tak dibanteri, ning Gusti Allah dibanteri. Insya Allah yang berat seperti itu bukan berat untuk menjatuhkan si A si B tadi, tapi untuk ngangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niku diantaran caranya kati. Klambi asmane Allah. Ngombe sak ngombe, minum sak minum, maam sak maam, kerja sak kerja, itu nyebut asmane Allah. Pun gampang nih kok, insya Allah gampang. Gampang ya? Bismillah, monggo dipraktekne apapun yang kita kerjakan awali dengan nyebut asmanya Allah. Napa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku tak praktek ngaji, tadi malam ngajinya di majelis dzikir Mahabbatur Rasul dibahas. Yang pertama, orang-orang yang ngumpul dzikir itu menarik rahmatnya Allah. Orang yang sering nyebut asmanya Allah dibarokahi kali Gusti Allah. Kalau apa-apa melakukan sesuatu yang
seringan apapun kalau bisa diawali dengan nyebut Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya ditutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah niku dibarokahi Gusti Allah. Niku intine ngaji niku. Dadi sak bab sak fasal niki ini banyak contohnya kayak mau maem, terus mau bekerja, terus mau pakai baju. Ini saking telitinya saja, saking telitinya Syekh Al-Haddad sampai memberikan contoh seperti itu. Bahkan ada ulama sing tani niku nek tandur niku sak tanduran niku ya maca subhanallah subhanallah. Niki bagi orang yang enggak tahu sampai niku kurang penggawean ngono. Dikira niku nang masjid. Duit. Kacau niki. Paham nggih? Dadi majelis niki tidak ada lain niat kecuali bagaimana dengan kita ngumpul ngopi bareng ini bisa mengantarkan kita lebih kenal Gusti Allah. Enak kok kenal Gusti Allah niku enak. Wae istirahat kan istirahat Gusti Allah. Jenengan wae kerja dikon kerja karo Gusti Allah. Malah gak oleh sama Gusti Allah. Jadi wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Dalam Quran ini. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, sahabat-sahabatmu, umatmu, i'malu, bekerja, semangat. Fasayarallahu amalakum. Nanti Allah yang bakal memperlihatkan hasilnya. Loh, gitu. Jadi wakih ayatnya Gusti Allah, semangat. Cuman semangatnya kita diarahkan di majelis ini untuk selalu ngawali dan mengakhiri dengan nyebut asmane Allah. Pun nggih, itu ngaji singkat tadi dari beliau, iman kita terus dihidupkan agar kita itu kenal ada panggilannya Allah. Panggilan apa saja ya? Panggilan untuk sabar, panggilan untuk sholat, panggilan untuk syukur. Ya kita nanti pelan-pelan dikenalkan sama Allah. Tapi intinya terakhir ini adalah apapun aktivitas dan saya sendiri berharap minta pertolongan ke Allah agar apa yang kita kerjakan selalu diingatkan oleh Allah untuk menyebut namanya, yang dengan menyebut namanya semua kebaikan yang kita kerjakan insya Allah akan dapat rahmat dan barokah dari Allah. Demikian insya Allah kita akan lanjutkan malam Senin yang akan datang. Semoga kita diberi sehat semua, keluarga kita yang jauh, kita di perantauan ini, orang tua kita, anak istri kita dijaga oleh Allah seperti Allah jaga Ratibul Haddad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.